Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka bagian firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 22. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya akan baca judul perikopnya dan kita akan baca sama-sama. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. 1, 2, 3. Dan kepada Yesus berjalan menyusur dan ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita mendengar tentang istilah followers, kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran kita? Tepat. Jadi kalau sudah bicara followers pasti berkaitan dengan Instagram. Ketika dia menjadi followersnya kita, artinya apa? Artinya apa? Apa itu? Katanya bisa ditepukin kepalanya, gitu ya? Apa? Oh, kepoin lagi. Iya. Berarti yang suka ikut-ikut itu pasti suka kepoin orang itu ya? Iya. Jadi kalau dia menjadi followers kita berarti dia mengikuti kita. Tetapi orang yang menjadi followers adalah orang yang memiliki absolut kedaulatannya bukan kepada yang diikutinya, tapi ada pada dia sendiri. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Ketika dia menyatakan bahwa dia mengikuti kita, ingat baik-baik, kedaulatan itu bukan ada pada yang diikutinya, tapi kedaulatannya ada pada yang mengikutinya. Kenapa? Karena ketika dia menjadi followers kita dan pada akhirnya dia menemukan ada sesuatu yang tidak cocok, dia tidak senangi dalam hidup kita, maka selanjutnya dia pasti akan unfollow. Betul? Dari konteks ini kita melihat bahwa bukan berarti orang yang mengikuti saya, saya memiliki kedaulatan atas dia. Tapi walaupun dia menyatakan dirinya mengikuti saya, kedaulatannya tetap ada pada dia. Tergantung itu menyenangkan dia atau tidak menyenangkan dia. Begitupun Facebook, dia like. Tapi ketika dia sudah tidak suka, maka dia akan blokir. Betul? Jadi orang-orang ini dalam konteks media sosial, kedaulatan itu bukan pada pribadi yang diikutinya. Tetapi kedaulatan itu berada pada yang mengikutinya. Maka pertanyaannya adalah, betulkah dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh adalah pengikut? Ataukah dia hanya seorang penggemar? Betul? Pertanyaannya, sungguh-sungguh dia sebagai seorang pengikut atau dia sebagai seorang penggemar? Kalau kedaulatan itu ada pada dia, bukan pada orang yang diikutinya. Ada istilah dalam olahraga, mungkin saudara pernah mendengar istilah ini, istilah yang dipakai adalah bandwagon. Dengar istilah ini dalam olahraga? Enggak pernah dengar. Berarti saya yang lebih maju atau saya yang lebih mundur gitu ya. Dengan istilah ini. Bandwagon itu istilah yang dipakai, yang ditujukan kepada penggemar. Dan penggemar itu adalah orang yang tidak statis dalam mengikuti satu klub.
atau mengikuti satu figur. Jadi ketika Lionel Messi itu dia lagi naik daun, figurnya dia adalah Lionel Messi. Tapi ketika Lionel Messi ini kalah, yang menang adalah Cristiano Ronaldo, maka dia tidak setia pada Lionel Messi, dia berpindah lagi menjadi pengikut daripada Cristiano Ronaldo. Tapi pasti pengikut daripada Cristiano Ronaldo ini. Ketika melihat bahwa Cristiano Ronaldo itu mengecewakan dia, maka dia pindah lagi ke Muhammad Salah. Tahu Muhammad Salah? Tahu ya? Dia pemain mana? Mana? Dari negara mana? Dari Indonesia? Wah, dari mana? Mesir, betul. Ini yang namanya bandwagon. Atau ke klub. Awalnya dia pegang Barcelona. Barcelona dan dia pindah Liverpool. Kenapa dia pindah Liverpool? Karena di sana ada pemain Jepang yang sangat hebat. Nanti cari tahulah siapa yang ada di sana. Setelah Liverpool kalah, mulai down dia pindah lagi ke Chelsea dan lain sebagainya. Setelah semuanya kalah, maka dia pindah ke Arema Malang. Betul ya? Nah ini istilah yang namanya bandwagon. Karena Arema Malang tidak pernah kalah. Kalau pemainnya kalah, penontonnya yang menang. Itu saingannya adalah bonek, Bondo Nekat, gitu ya. Yang dari Surabaya di sini, tahu Bondo Nekat ya? Bonek. Nah, tapi kalau saya, walaupun saya dikenakan dengan bandwagon ini, saya orang yang sangat konsisten. Konsisten di mana? Konsisten dengan pribadi yang menang, atau pribadi yang menang, atau klub yang menang. Itu yang konsisten. Sama juga, gitu ya. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, Tuhan tidak mengajarkan istilah mengikut aku, itu dengan konteks di mana dalam zaman ini disebut dengan Instagram itu mengikuti pribadi yang ada dalam Instagram atau di dalam Facebook atau dengan istilah bandwagon itu. Tapi Tuhan memberikan sebuah nilai, sebuah penekanan, sebuah arti yang lebih dalam teks firman Tuhan ini. Dan tema kita hari ini adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mengapa? Karena kita memahami dari semua yang saya jelaskan tadi, baik Instagram, baik itu Facebook, baik itu bola dan lain sebagainya, semuanya sebenarnya tidak memiliki istilah pengikut itu sendiri. Istilah mengikuti itu sendiri. Tapi semua itu hanyalah tataran menjadi penggemar. Karena yang menentukan saya mengikuti dia atau tidak, itu tergantung kepada saya. Dan itu istilah sebenarnya lebih cocok pada penggemar, betul? Idola dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah membawa kita menjadi pengikut. Maka hari ini kita akan merenungkan tema ini dengan satu tujuan. Untuk mengevaluasi diri kita, apakah selama ini kita menjadi orang Kristen, apakah saya sungguh-sungguh menjadi pengikut, atau saya sungguh-sungguh menjadi seorang penggemar saja dalam mengikut Tuhan. Sekali lagi, teks firman Tuhan ini akan membawa kita untuk boleh belajar. Apakah selama ini saya sebagai orang Kristen, saya sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, ataukah saya hanya menjadi seorang penggemar? Maka kita memahami, Dietrich Bonhoeffer, pada pertengahan abad 20, dia menuliskan satu buku yang berjudul The Cost of Discipleship. Dia berkata begini, ada istilah dalam teologi yang disebut dengan istilah anugerah murahan. Dan dia menjelaskan anugerah yang murahan dan yang diterapkan dalam kehidupan orang Kristen itu adalah anugerah mengikut Kristus tanpa salib, menjalankan perjamuan kudus tanpa disiplin gereja, mau mengalami berkat Allah tanpa setia kepada Tuhan dan tanpa berkorban. Itu adalah anugerah murahan yang diangkat oleh seorang teolog besar yang bernama Dietrich Bonhoeffer. Sehingga dalam konteks ini adalah orang mengikut Tuhan bukan berdasarkan kesetiaannya kepada Tuhan. Tapi berdasarkan aku senang ikut Tuhan, maka aku akan ikut. Tapi dikala aku tidak senang dan aku ada dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan dalam mengikut Tuhan, saya akan mundur dan tidak mau lagi setia kepada Tuhan.
Sehingga mereka menghapus kamus namanya kamus kesengsaraan, pengorbanan dan lain sebagainya daripada kamus mereka mengikut Tuhan. Tapi mari kita melihat apa artinya tema kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dari bagian ini saya ingin menyampaikan dua hal penting untuk mengerti apa sih ciri pengikut Kristus yang sejati. Apa sih pengikut Kristus, ciri pengikut Kristus yang sejati? Hal yang pertama adalah ciri pengikut Kristus yang sejati adalah ikutlah aku. Saya ulangi kalimat ini. Ciri pengikut Kristus yang sejati dimulai dengan ikutlah aku. Nah, kita bisa lihat itu di dalam teks kita. Ayat yang ke-19 dikatakan Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku." Stop di situ. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-21, maka di sana Yesus juga berkata, di sana dijelaskan bahwa Yesus memanggil mereka untuk mengikut Yesus. Nah, apa yang dimaksud dengan pengikut Kristus yang sejati adalah mengikut aku. Sepertinya enggak ada yang terlalu super di sana, betul? Menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah ikutlah aku. Bagi kita saat ini mungkin itu tidak menjadi sesuatu yang surprise. Tapi kalau saudara dan saya melihat itu dalam konteks pada zaman itu adalah sesuatu yang surprise. Mengapa? Dari kalimat ikutlah aku ini, di sini kita melihat perbedaan kerabian Yesus dan kerabian Yahudi pada saat itu. Pada zaman itu, Rabi Yahudi tidak pernah mencari murid. Tapi mereka akan duduk di sinagoge dan murid-murid orang-orang Yahudi yang datang untuk mencari Rabi Yahudi. Dan Rabi Yahudi yang terkenal, maka dia akan menjadi pusat di mana murid-murid Yahudi pada saat itu mencari dia. Tetapi kalimat ikutlah aku adalah kalimat yang menunjukkan bahwa bukan murid-murid yang mencari Yesus, tapi Yesuslah yang mencari murid-murid. Maka di sini dikatakan, ayat 18, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, di sana dia bertemu dengan Simon yang disebut Petrus, bukan yang disebut Sinaga, bukan ya? Tapi boleh juga ya. Simon yang disebut Petrus dan Andreas, dan setelah itu ayat 21, dia juga bertemu dengan Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Dan dia bertemu dengan mereka itu di pantai danau Galilea. Artinya di sini bahwa Yesus sendiri mencari murid-murid, bukan murid-murid yang mencari Yesus. Apa yang saudara mengerti di sini? Yesus yang adalah Allah, konsisten dengan prinsipnya. Kenapa? Ketika Adam jatuh dalam dosa, bukan Adam yang mencari Allah. Mengerti bagian ini? Allah mencari Adam yang jatuh dalam dosa. Setelah itu Allah juga mencari Abraham dan membawa Abraham menjadi sahabat Allah. Allah yang mencari Musa di padang gurun. Bahkan selanjutnya kita melihat Allah yang mencari kita untuk menyelamatkan kita. Artinya, menjadi pengikut Kristus yang sejati, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita untuk menjadi muridnya. Amin itu. Jadi jangan saudara dan saya berkata, kalau Tuhan sudah pakai saya, berarti saya punya kontribusi untuk itu. Tidak. Tapi itu dimulai daripada Yesus yang mulai mencari kita, yang memilih kita. Tapi mari kita perhatikan. Ini bukan pertemuan pertama Simon Petrus, Andreas, dan juga dengan Zebedeus dan Yohanes. Bukan pertemuan pertama mereka dengan Yesus. Tapi sebenarnya mereka sudah punya satu pertemuan sebelumnya bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Karena sebenarnya kalau di sini disebutkan Simon Petrus pertama yang bertemu, melihat Tuhan bertemu dengan dia. Tapi sebelumnya pertemuan pertama adalah Andreas itu yang datang sama Tuhan. Dan dia melihat Yesus. Setelah itu Andreas datang dan dia sampaikan pada Simon Petrus, aku bertemu dengan Mesias, mari lihatlah dia. Mereka sudah punya pertemuan. Dan pada awalnya Yesus tidak hanya bertemu dengan Andreas dan Simon Petrus, tapi Yesus bertemu dengan banyak orang. Tapi mari kita perhatikan. Walaupun Yesus bertemu dengan banyak orang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus.
Tapi kita melihat hanya 12 murid yang dipanggil oleh Tuhan. Artinya apa? Panggilan itu adalah panggilan yang unik. Banyak orang menjadi orang yang percaya. Tetapi belum tentu banyak orang setia menjadi pengikut daripada Kristus. Dan itu harus melalui panggilan itu sendiri. Yang kedua, kita tidak hanya melihat bahwa Tuhan mencari murid-murid dalam konteks ini. Tetapi yang kedua adalah sebagai pengikut Kristus yang sejati, ketika kita mendapatkan panggilan daripada Tuhan, yang kita kerjakan bukan apa yang kita mau, tetapi yang kita kerjakan adalah apa yang Tuhan mau. Betul? Apa yang Tuhan mau. Dan apa yang saudara dan saya mengerti adalah, yang Tuhan mau adalah ketika kita dipanggil, dia memberikan satu predikat bagi kita, yaitu kita sebagai murid. Kenapa Tuhan tidak langsung menjadikan mereka rasul, tapi Tuhan panggil mereka menjadi murid? Artinya Tuhan mau yang pertama ketika Tuhan panggil kita adalah kita belajar. Betul? Murid berkaitan dengan namanya belajar. Belajar seperti apa? Pada saat itu murid, istilah matetes di sana bukan di dalam konteks kita duduk di kelas dan guru mulai menghadap papan tulis dan mengajarkan kita tentang 1 tambah 1 itu apa, berapa, 2 tambah 2 itu berapa. Tidak. Sekali lagi kita memahami bahwa menjadi murid Kristus adalah Yesus di depan kita dan kita di belakangnya. Istilah ikutlah aku itu sebenarnya dalam terjemahan aslinya berkata begini: melangkahlah setelah aku. Mengerti kalimat ini? Istilah ikutlah aku. Melangkahlah setelah aku. Artinya apa? Aku di depan, kamu di belakang. Yesus pernah menghardik Petrus. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus dan semua murid-murid yang ada, menurut kata orang siapakah aku? Orang-orang mulai murid-murid pada saat itu dengan semangat. Yeremia, ya apa itu namanya, nabi yang akan datang, Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Jadi bukan kata orang, tapi menurut kamu siapakah aku? Petrus dengan semangatnya Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus menatap Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata, Petrus, bukan engkau yang menyatakan itu, tapi Allah Bapa yang menyatakan itu kepadamu. Engkau adalah batu karang. Petrus itu dari kata Petrus itu artinya batu karang. Tapi bukan batu karang yang sama dengan istilah Tuhan Yesus pakai, itu Petra. Batu karang dalam konteks Yesus itu adalah Petra. Sedangkan Petrus ini adalah Petros yang artinya juga batu karang. Tapi setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, selang 1 pasal atau 2 pasal setelah itu, di sana Petrus berkata, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak menimpa engkau. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem, aku diserahkan pada tangan orang berdosa. Di sana aku akan menderita, mati dan bangkit. Petrus dalam logikanya berkata, tidak mungkin guru harus mati. Tidak mungkin guru harus menderita. Hal itu tidak sekali-kali menimpa engkau. Dan lembaga Alkitab Indonesia mencatat di sana, Petrus menarik Yesus ke samping. Dan dia mengatakan hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Kemudian Yesus berkata apa? Enyala engkau Petrus. Enyala engkau iblis. Engkau menjadi batu sandungan bagiku. Bukan Petrus ini, bukan menasai Petrus Sinaga, bukan enyala engkau Petrus Sinaga, bukan itu. Enyala engkau Petrus. Enyala engkau iblis. Engkau menjadi batu sandungan. Katanya terjemahan bahasa Yunaninya bukan hanya enyala. Kembali ke belakangku, hai iblis. Dan itu ditujukan pada Petrus. Kenapa kalimat itu, terjemahan seperti itu? Karena ketika Petrus mau menarik Tuhan Yesus, Petrus mau menjadikan posisinya di depan dan Yesus di belakang. Mengerti konteks ini? Maka istilah ikutlah aku. Tuhan Yesus berkata, melangkahlah setelah aku. Artinya mengikut Yesus itu, Yesus tetap ada di depan, kita di belakang. Petrus, jangan engkau di depan, engkau harus di belakang. Posisimu bukan di situ. Artinya apa? Loh, kalau kita di depan Yesus, maka Yesus harus ikut kita, betul? Yesus harus menyetujui apa yang kita mau. Tapi Yesus katakan, aku tetap di depan, kamu tetap di belakang.
Maka engkau harus mengerjakan misiku. Apa yang aku lakukan kamu harus lihat dan kamu lakukan. Bagaimana langkahku melangkah kamu harus melangkah pun demikian. Apa yang aku makan kau harus makan. Dimanapun aku tinggal maka engkau tinggal di sana. Pertemuan Andreas dan Simon Petrus pertama ketemu Tuhan Yesus. Mereka pernah berkata, Tuhan kami mau mengikut engkau. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Kemudian mereka bertanya, di mana kamu tinggal? Yesus berkata, ikutlah aku dan kamu akan lihat. Jadi di sini kita melihat konteks mengikut ini bukan berdasarkan apa yang kita mau. Kalau berdasarkan apa yang kita mau itu hanyalah penggemar, betul. Tetapi menjadi Kristen yang sejati, murid Kristus yang sejati, Yesus tetap ada di depan. Yesus tetap menjadi patokan. Yesus tetap menjadi teladan. Yesus tetap menjadi penunjuk arah bagi kita. Dan apa yang dilakukan Yesus kita harus melakukannya. Itu yang arti daripada matetes itu sendiri. Maka ketika Tuhan bawa saya pada satu tempat yang mungkin saya tidak senang. Tapi karena itu kehendak Tuhan saya harus siap melakukan itu. Amin itu. Tuhan membawa langkah saya pada langkah yang mungkin di sana ada onak dan duri. Saya harus melangkah bersama dia. Karena itu kehendaknya. Ini maksud daripada pengikut. Ketika Tuhan Yesus bawa saya kepada satu tempat mungkin. Tempat tidur atau tempat penginapan atau rumah. Yang mungkin tidak menyenangkan di sana. Tapi karena memang dia ada di sana saya harus menikmati itu. Itu adalah pengikut. Maka di sini kita melihat. Kekristenan saya bukan ditentukan oleh perasaan saya. Kekristenan saya bukan ditentukan oleh apa yang saya mau. Tapi kekristenan yang sejati menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ditentukan oleh apa maunya Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin saya. Itu menjadi penunjuk arah bagi saya. Sehingga dengan demikian. Tidak ada namanya anugerah murahan dalam kehidupan kita. Saya hanya pilih yang menyenangkan. Saya pilih yang menyenangkan. Baru saya ikut Tuhan. Tidak. Tapi ketika Tuhan harus membawa saya masuk kepada salib. Karena Yesus berkata, ikutlah aku, sangkal diri, ikut aku dan pikul salib. Bukankah itu sebuah beban? Pelayanan bukan berbicara. Nah seringkali pelayanan bukan berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan buat saya melakukan. Ada yang bisa berkata begini, bukan di sini di tempat lain. Berkata begini, Pak, aku terbeban untuk pelayanan ini. Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan beban? Aku terbeban untuk pelayanan ini. Apa yang saudara mengerti? Sebenarnya itu bukan beban. Tapi karena aku suka dengan pelayanan ini, maka aku melakukan itu. Betul? Beban itu apa? Beban itu adalah sesuatu yang saya tidak suka. Tapi karena Tuhan tempatkan saya di sana, ya saya harus tahu, harus melakukan itu. Betul? Bung Brian itu senyum karena dia tahu situasi kemarin. Nah begitu ya. Kenapa? Itulah. Kadang-kadang kita beban itu adalah sesuatu yang saya suka buat saya kerjakan. Ketika saya tidak suka dengan pelayanan itu, saya tidak mau melakukan itu. Padahal sebenarnya Tuhan mau supaya mengarahkan kita kepada pelayanan itu. Tapi kita sendiri menolak itu. Karena alasannya adalah rohani. Aku tidak terbeban di situ. Betul ya? Maka mari kita melihat konsep ini. Maka yang dilihat di sini bukan berdasarkan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Betul? Ini prinsip pengikut yang sejati yang pertama yang perlu kita lihat. Jadi mengikuti itu artinya menjadikan Tuhan di depan. Yang kedua yang dijalankan bukan misi kita tapi misi Tuhan. Maka bagi Tuhan tidak ada istilah namanya follower Instagram dan lain sebagainya. Bagi Tuhan tidak ada yang namanya pengikut Facebook dan lain sebagainya. Bagi Tuhan tidak ada istilah namanya bandwagon dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita menjadi penggemar. Tapi Tuhan mau supaya kita menjadi pengikut yang sejati. Tempatkan Tuhan di depan kita dan ikuti polanya. Maka Paulus berkata begini. Ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Amin itu ya. Maka ini menjadi prinsip yang pertama. Mari kita mulai mengevaluasi hidup kita. Apakah kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan? Apakah hanya dalam tataran sebagai penggemar? Ataukah kita menjadi pengikut yang sejati dalam panggilan yang pertama ini? Yang kita kerjakan di dalam mengikut Tuhan, melayani Tuhan, apakah misi Tuhan atau misi kita? Maka ketika misi kita tidak diwujudkan dalam pelayanan, misi kita tidak diwujudkan di dalam gereja, misi kita tidak diwujudkan dalam sebuah kepemimpinan, kemudian kita menjadi kecewa dan kita menolak dan kita tidak mau lagi ikut. Kalau demikian, apakah kita pengikut atau kita penggemar? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar.
Dan saya tadi malam kembali dari rapat DGP bersama dengan Bung Alvin dan Bung Brian. Bung Brian calon gembala G3 Osaka. Sudah diperkenalkan di DGP begitu. Iya, saya merenungkan kembali teks ini. Dan saya mulai berpikir, selama ini saya ini melayani sebagai penggemar atau sebagai pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati, dia tidak akan pernah pedulikan nyawanya, asalkan kehendak dan misi Kristus ditunaikan di dalam kehidupannya. Itulah pengikut Kristus yang sejati, bukan penggemar. Setelah kita mengerti ini, mari kita melihat hal yang kedua, atau hal yang terakhir. Setelah kita melihat pengertian pengikut Kristus yang sejati adalah ikutlah aku. Yang kita lihat dua hal di sana adalah menjadikan Tuhan menjadi panutan di depan. Yang kedua adalah mengerjakan misi Tuhan di sana. Tapi yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah konsekuensi menjadi pengikut Kristus yang sejati. Konsekuensi menjadi pengikut Kristus yang sejati. Konsekuensi yang pertama yang bisa kita lihat di dalam teks kita ini, mari kita baca di dalam ayat yang ke-20 dan 21. Kita baca sama-sama. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka apa? Iya. Nah, mari kita melihat di sini. Konsekuensi yang pertama menjadi murid Kristus yang sejati adalah harus meninggalkan pekerjaannya. Ini berarti kita tidak boleh bekerja ini. Tadi Yesus berkata, mari ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala apa? Penjala manusia. Dan di situ dikatakan segera mereka meninggalkan jala-jalanya dan perahunya. Betul? Artinya apa? Konsekuensi menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah meninggalkan pekerjaannya. Tetapi bukan berarti konsekuensi saat ini harus tinggalkan pekerjaan. Bukan. Kita harus mengerti konteksnya. Kenapa Tuhan menuntut mereka harus meninggalkan jala dan perahu mereka? Zebedeus dan Yohanes sedang membersihkan jala dan juga termasuk Andreas dan Simon Petrus. Kenapa harus meninggalkan? Karena menjadi murid Kristus harus di mana Yesus berada. Mereka harus ada di sana. Betul? Kalau di mana Yesus tinggal, mereka tinggal di sana. Kemana Yesus pergi, mereka harus pergi ke sana. Maka mana mungkin mereka mengikut Yesus sambil jala ikan. Mana mungkin ikut Yesus sambil di laut, di atas sampan untuk menjala ikan. Jadi komitmen murid pada saat itu adalah, di mana guru berada, murid harus berada. Di mana guru tinggal, maka di sana dia harus tinggal. Mengapa? Karena pembelajaran murid pada saat itu bukan pembelajaran secara akademik saja. Saat ini konsep kita murid kan adalah murid pembelajaran secara akademik. Tapi pembelajaran murid pada saat itu adalah pembelajaran akademik, tapi pembelajaran relasi dan juga pembelajaran akan karakter, pembaruan karakter. Maka biasanya satu murid, biasanya dia bertumbuh sesuai dengan tipe daripada gurunya. Sejujurnya saya seorang reformat. Tapi saya melihat banyak sekali orang-orang reformat. Saya nggak tahu kenapa mereka bertumbuh dalam pengertian teologias yang benar. Tetapi juga biasanya pendeta-pendeta reformat itu gaya khotbahnya tidak akan lepas daripada gaya khotbah dari pendeta Stephen Tong. Bagi saya itu sesuatu yang baik. Hanya masalahnya adalah jangan sampai kita melupakan akan jati diri kita. Itu masalahnya. Itu baik. Dan saya berpikir ini pendeta Stephen Tong berhasil dalam mendidik akan orang-orang yang dididiknya. Jadi mereka bertumbuh dalam tipe daripada seorang guru. Nah Tuhan mau supaya semua murid pada saat itu, mereka tidak hanya belajar pengajaran daripada Tuhan, tapi mengikuti tipe dan pola daripada Tuhan Yesus sendiri. Maka dia harus meninggalkan jalannya, dia harus meninggalkan perahunya. Betul?
Karena kalau tanpa meninggalkan itu, mereka tidak akan pernah mendapatkan pengajaran yang sejati daripada Kristus itu sendiri. Karena pengajaran berkaitan dengan Kristus adalah bicara tentang relasi, kedekatan, dan keintiman itu. Nah, apa yang kita mendapatkan dari sini? Kalau saya sebagai orang Kristen yang sejati, saya sebagai pengikut Kristus yang sejati, pertanyaannya adalah, apakah di dalam mengikut Kristus, pekerjaan itu menunjang hubungan saya dengan Tuhan, ataukah pekerjaan itu menghambat hubungan saya dengan Tuhan? Itu intinya saja. Bukan berarti kalau ikut Tuhan tidak perlu bekerja. Tidak, itu tidak pengertian dalam konteks saat ini. Konteks saat itu boleh, tapi konteks saat ini adalah tidak sama seperti itu aplikasinya. Maka saya katakan menafsirkan Alkitab tidak boleh keluar daripada konteksnya, kalau nggak salah. Kalau lurus-lurus berarti kalau begitu tinggalkan semua pekerjaan. Mari kita semuanya kumpul di gereja dan melayani Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang mau ditingkatkan di sini, kalau saya sebagai murid yang sejati adalah, Tuhan, pekerjaan adalah karunia Tuhan. Tuhan berikan bagi saya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan itu membawa saya mengerjakan misi Tuhan atau tidak? Kalau pekerjaan itu menghambat saya dalam misi Tuhan, seharusnya itu adalah sesuatu yang sudah melanggar status saya sebagai murid Kristus yang sejati. Maka setiap kita menjalani sebuah pekerjaan, pekerjaan itu adalah bagian daripada mengerjakan akan misi Tuhan yang ada. Pekerjaan tidak boleh menghambat hubungan pemuridan saya dengan Tuhan. Hubungan keintiman saya dengan Tuhan. Maka orang murid Kristus yang sejati tidak akan pernah berkata, aduh, karena sibuk bekerja sehingga saya nggak bisa saat teduh. Karena sibuk bekerja saya nggak bisa berdoa. Karena sibuk bekerja saya nggak bisa renungan. Karena sibuk bekerja, saya nggak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu konteks yang keliru. Karena setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, pasti menopang kita untuk mengerjakan misi Allah. Dan salah satu misi Allah adalah kita menjadi muridnya untuk bertumbuh dalam Tuhan. Amin itu. Maka tidak ada alasan seperti itu. Konsekuensi menjadi murid yang sejati, menjadikan misi Tuhan menjadi hal yang utama. Sedangkan yang lain itu menjadi penopang untuk mewujudkan akan misi Tuhan yang ada. Jadi mari kita melihat apakah selama ini dalam mengikut Tuhan, dalam bekerja, apakah hubungan pribadi kita ditiadakan? Saya katakan kembali. Saya percaya kalau Tuhan kasih pekerjaan buat kita, tapi Tuhan juga memanggil kita menjadi orang Kristen yang sejati, pasti Tuhan sudah menyediakan waktu yang cukup buat kita. Amin itu. Yang salahnya apa? Karena kita tidak mendahulukan mana menjadi kebutuhan kita. Sehingga kadang-kadang keinginan kita yang kita wujudkan akhirnya mengorbankan banyak waktu untuk kebutuhan kita. Padahal kita memahami, menjadi murid yang sejati, memuridkan diri di hadapan Tuhan, memuridkan kita. Itu adalah sebuah tujuan utama dalam kehidupan kita. Maka seharusnya waktu kita harus pakai untuk itu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah, misi Tuhan tidak hanya menjadikan kita menjadi murid. Dan kita meninggalkan akan pekerjaan dalam konteks di mana pekerjaan saya tidak boleh menghambat hubungan saya dengan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah, di sini dikatakan, kalau saudara dan saya baca ayat 21, maka di situ kita melihat ada penekanan yang berbeda ketika Tuhan bertemu dengan Andreas dan Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan Zebedius dan Yohanes. Itu penjelasan di sana berbeda. Kenapa? Penjelasan di dalam pertemuan Tuhan Yesus bersama dengan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Di sana ada tambahan bahwa di situ Zebedius adalah ayah daripada siapa namanya? Yakobus dan Yohanes. Tetapi ayat 22 di sana berkata, dan mereka segera meninggalkan perahu dan apa? Ayahnya. Jadi ayahnya disebutkan di sana. Apa maksudnya? Konsekuensi yang kedua menjadi murid Kristus yang sejati adalah meninggalkan orang tua. Betul ya? Meninggalkan orang tua. Kalau begitu mari kita tinggalkan orang tua kita. Bukan itu maksudnya. Tapi kenapa mereka harus meninggalkan orang tua? Ya, karena harus ikut Tuhan, betul? Tinggal bersama Tuhan. Jalani misi Tuhan. Kemana Tuhan pergi, mereka harus pergi. Maka harus ada yang ditinggalkan. Dan yang ditinggalkan itu adalah orang tua, keluarga.
Tapi bukan berarti mari kita benci keluarga kita dan kita mengasihi Tuhan. Karena ada yang menafsirkan teks yang berbeda itu dengan cara begitu. Padahal Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih daripadaku, maka engkau tidak layak bagiku. Terjemahan aslinya adalah jika engkau tidak membenci orang tuamu. Jika engkau tidak membenci orang tuamu. Kalau orang tua orang lainnya bolehlah. Tapi bukan itu maksudnya ya. Membenci orang tuamu, engkau tidak layak bagiku. Maka akhirnya dalam terjemahan asing orang berkata kalau begitu orang Kristen mengajarkan satu keluarga yang tidak baik karena harus benci, ikut Tuhan harus benci keluarga. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika engkau tidak menempatkan Tuhan lebih daripada keluargamu, maka engkau tidak layak bagiku. Maka konsekuensi yang kedua apa? Harus tinggalkan keluarga. Artinya apa? Cinta kita kepada Tuhan harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada keluarga kita. Kalau keluarga menghambat kita untuk menjalankan misi Tuhan, seharusnya kita harus berkata kepada mereka, aku hadir di dalam dunia itu bukan untuk mewujudkan akan misi keluarga, tapi aku hadir untuk mewujudkan misi Tuhan. Betul ya? Maka di sini kerinduan kita adalah setiap keluarga harus mendukung setiap anggota keluarga untuk mewujudkan misi Allah. Untuk mewujudkan misi Allah. Sekali lagi, kemarin, 2 hari yang lalu, bersama dengan anak saya yang pertama, karena sekarang mereka mulai harus memilih jurusan untuk masuk ke Daigaku, walaupun masih 1 tahun lagi. Kemudian dia berbicara dengan saya dan lain sebagainya, dan juga akhirnya dia ngomong sama ibunya. Dia tanya kira-kira saya harus masuk ke mana. Saya katakan sama dia sekali lagi, jangan kau hanya pikirkan berapa gajimu ketika kau masuk dalam sebuah jurusan. Tapi kau harus pikirkan dampak apa yang kau harus kerjakan di sana. Misi apa yang kau kerjakan di sana. Jangkauan apa yang kamu harus kerjakan di sana. Dan saya dengan ibu tidak pernah memaksa mereka, tapi kami hanya memotivasi mereka untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Itulah tugas kita. Jangan kita menghambat mereka. Kadang-kadang di satu tempat suatu masyarakat, kalau anak pintar sekali pasti akan didorong untuk orang tua akan paksa dia untuk jadi dokter. Biasanya itu dia orang timur lain. Di tempat lain nggak ada lah. Pintar sekali pasti jadi dokter. Ya, kalau enggak dokter ya perawat lah. Jadi perawat dari timur itu orang pintar. Ya itu. Sekali-sekali kan kita banggakan enggak apa-apa tuh Alen kan? Iya kan? Iya, yang penting ada istilah rumah sakitnya lah. Ya, tapi bukan berarti yang di rumah sakit jiwa itu berarti orang pintar juga, bukan itu maksudnya. Begitu ya. Tapi kalau orang tua melihat kira-kira dia itu sepertinya kurang mampu, dibawalah yang pintar tadi. Ya udah kamu masuk di pengacara lah. Udah masuk pengacara. Kalau enggak ya udah jadi guru saja. Jadi kebanyakan dalam image tempat tersebut guru itu ya setengah-setengah lah. Tapi kalau kira-kira dia selevel dengan idiot lah. Udah masuk pendeta saja kau. Iya, kadang-kadang begitu. Pendeta masuk aja kau. Kenapa? Dididik supaya Tuhan berkasih karunia supaya kau bisa pintar. Kenapa? Kalau kau gak pintar pun, kalau kau suruh orang berdiri pasti berdiri, betul. Kalau suruh duduk dia, betul. Dan kadang-kadang orang berkata pendeta itu segalanya, semua yang dikatakan dari Tuhan, maka pasti semua orang tunduk. Udah pergilah kau sekolah pendeta sajalah. Jauh-jauh lah dari papa, pergi. Tapi mari kita melihat bagian apapun yang Tuhan tempatkan bagi kita, itu adalah untuk mengerjakan misi Tuhan. Dan orang tua harus mendukung panggilan daripada setiap anak-anak yang Tuhan tempatkan, betul? Dan mewujudkan. Kenapa Bapak ngomong gitu? Di sini kan sebagian besar belum berkeluarga. Berkeluarga pun berkeluarga baru, gitu kan? Tapi saya mau katakan tidak terlambat buat kita. Pertama kita memuridkan diri kita. Tapi selanjutnya adalah kita mendukung sebagai keluarga. Kita mendukung akan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kita untuk mewujudkan misi Allah. Kenapa? Karena ketika Yesus naik ke sorga, saya belum naik ke sorga, dia memberikan misi memuridkan yang disebut dengan amanat agung. Pergilah jadikanlah sebuah bangsa apa? Muridku. Baptislah mereka dan ajarlah. Betul ya?
Apa yang dimaksud di sini? Dalam konsekuensi sebagai pengikut Kristus. Dan kita memotivasi orang lain untuk mewujudkan misi Tuhan. Ada prinsip tidak hanya kita menjadi murid, tapi selanjutnya kita memuridkan orang lain. Amin itu. Jadi orang Kristen yang sejati tidak hanya berhenti pada dirinya sebagai murid. Tetapi selanjutnya dia mewujudkan lagi misi Tuhan dengan memuridkan orang lain. Jadi prinsipnya adalah, kalau saya sebagai orang Kristen, tapi saya tidak memuridkan orang lain, maka mari kita melihat, apakah saya sebagai pengikut atau saya sebagai penggemar. Karena di sini Tuhan mau supaya setelah kita dimuridkan, dan terus dimuridkan, kita harus memuridkan orang lain. Maka di sini seharusnya menjadi Kristen yang sejati, Bung Matius harus memuridkan orang lain, bukan istrinya. Dimuridkan. Itu mah udah total murid lah itu kan. Tapi bagaimana memuridkan orang lain? Dan coba saudara dan saya berpikir. Kalau saya sudah menjadi murid yang sejati dan saya memuridkan orang lain, itu yang namanya pelipat gandaan, betul? Maka kalau orang Kristen tidak menghasilkan pelipat gandaan dalam hidupnya, perlu dipertanyakan dia ini murid apa tidak. Karena ukuran murid adalah berbuah, betul? Kalau engkau berbuah, maka Bapa dipermuliakan dalam hidupmu. Itu penekanannya. Maka murid yang sejati harus memuridkan. Maka kita membentuk namanya kelompok sel. Kita membentuk namanya kelompok tumbuh bersama. Kita membentuk namanya pendalaman Alkitab. Tujuannya memuridkan orang lain. Kalau demikian, tidak ada seorang Kristen pun yang berkata, aku gak bisa untuk menjadi pemimpin pemuridan. Tidak bisa. Aku gak bisa jadi pemimpin kelompok sel. Tidak. Bahkan itu sesuatu keniscayaan bagi kita. Kenapa? Ketika kita dipanggil untuk bisa terlibat di dalam sana. Untuk memuridkan orang lain. Dan itulah panggilan sebagai pengikut Kristus yang sejati. Maka di sini. Jadi pemimpin pemuridan kelompok sel sebenarnya tidak terlalu susah. Tidak susah sebenarnya. Kenapa? Karena nggak latihan khotbah di situ. Betul? Nggak latihan eksegese di sana. Yang ada itu apa? Pemuridan itu kan sharing. Betul? Sharing. Semua kita sebagai orang Kristen mengalami anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, betul? Kalau demikian sharingkanlah kasih karunia Tuhan itu kepada sesamamu. Maka di sana pemuridan itu terjadi. Gereja tidak akan pernah lepas daripada namanya pemuridan. Karena gereja sendiri dasarnya adalah murid, betul? Setelah itu baru dia menghasilkan pemuridan yang ada, walaupun konsekuensinya. Pekerjaan tidak boleh menghambat pertumbuhan saya dan pemuridan saya di hadapan Tuhan. Orang tua keluarga saya tidak boleh menghambat saya di dalam proses pemuridan untuk memuridkan orang lain. Karena itu adalah misi daripada Tuhan sendiri. Setelah kita mengerti ini, maka kita boleh sungguh lagi memahami. Kira-kira selama ini saya ikut Tuhan ini, saya sebagai murid atau saya sebagai penggemar di dalam mengikut Tuhan. Dalam beribadah, dalam menjadi orang Kristen. Yang bisa menjawab itu adalah saudara dan saya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita ubah cara pandang kita. Kita ubah konsep kita. Karena banyak orang berpikir begini, tanda saya sebagai orang Kristen yang sejati adalah tiap minggu datang ke gereja. Atau setahun 2 kali datang ke gereja. Yaitu Krispas dan Kristal. Kristen Pasca dan Kristen Natal gitu ya. Itu namanya Kristen kapal selam. Itu bukan Kristen yang sejati. Tapi Kristen yang sejati adalah dia tempatkan Tuhan di depan dan dia ikut. Kristen yang sejati dia menjadi murid dan dia memuridkan orang lain. Dan itu adalah misi. Apakah engkau mengerjakan itu dalam hidupmu atau tidak? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.